Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-soleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Ustazah Agustin dalam pembelajaran matematika. Apa kabar untuk hari ini? Sudah siapkah kalian menerima pembelajaran? Sudah pasti siap ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama berdoa. Berdoa, disilahkan. Selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah dengan mengubah semua bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan biasa, kemudian menyamakan penyebutnya dengan menggunakan tabel. Baiklah, Nana, kita coba bahas bersama-sama contoh soal berikut ini. Hitunglah hasil penjumlahan dari 21/2 ditambah 1,25 ditambah 60% sama dengan titik, titik, titik ya. Maka penyelesaiannya seperti yang sudah Ustazah sampaikan di awal, maka ubahlah semua jenis pecahan ini menjadi bentuk pecahan biasa ya. Baik, yang pertama adalah pecahan campuran, kemudian yang kedua adalah pecahan desimal, dan yang ketiga adalah pecahan persen. Nah, anak-anak, ketiganya ini diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Kita mulai dari pecahan campuran ya. Tentunya kalian masih ingat bagaimana cara mengubah menjadi bentuk pecahan biasa? Baik, dengan penyebutnya, pembilangan pokok dengan penyebut dikalikan, kemudian dijumlahkan dengan pembilang ya. Baik, 2 kali 2 hasilnya adalah 4, ditambahkan dengan 1 hasilnya adalah 5. Kemudian penyebutnya tetap ya anak-anak, per 2. Kemudian ditambah, ini ya karena tanda operasinya berupa penjumlahan. Kemudian yang kedua adalah pecahan desimal. Pecahan desimal ini juga sama diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Coba kita cek dulu ada berapa banyaknya angka di belakang koma. Nah, ada 2 ya, itu artinya per 100. Jadi penulisannya adalah 125 per 100 ya. Kemudian ditambah dengan ini 60% pun juga diubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu menjadi 60 per 100. Mudah ya anak-anak? Nah, ayo kita sama-sama periksa, kita cek ya. Apakah pecahan ini langsung bisa dijumlah? Belum bisa karena penyebutnya berbeda. Ada 2, ada 100 dan ada 100. Oleh sebab itu kita tentukan dulu menyamakan penyebutnya dengan menggunakan tabel ya anak-anak. Baik. Bilangan yang digunakan adalah 2 dan 100. Nah, tentunya kalian masih ingat bahwa untuk menentukan ini pembaginya harus berupa bilangan prima ya. Bilangan prima yang terkecil adalah 2, maka 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, kemudian 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Kita tarik garis kembali anak-anak. Baik anak-anak, dibagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Untuk satunya diturunkan ya. 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. Kemudian ditarik garis lagi. Baik. Pembaginya apakah bisa dibagi 2? 25 tidak bisa dibagi 2 ya, karena masih ada sisa. Baik, kita coba lagi ke bilangan prima yang kedua yaitu 3. Apakah 25 habis dibagi 3? Nah, karena tidak habis dibagi 3, maka dilanjut ke bilangan prima yang berikutnya yaitu 5. Baik anak-anak, untuk satunya seperti biasa diturunkan terlebih dahulu. Kemudian 25 dibagi 5 hasilnya sama dengan 5. Ditarik garis lagi.
dibagi 5, 1 diturunkan, 5 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 1. Sehingga KPK-nya adalah 100. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Penyebutnya diganti atau diubah menjadi 100 ya anak-anak. 100 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 50, kemudian dengan pembilangnya dikalikan yaitu 50 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 250. Kemudian ditambah 100, ini anak-anak, 100 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 1, kemudian dikalikan dengan 125 hasilnya 125. Baik, ditambah lagi anak-anak. 100 dibagi dengan 100 hasilnya adalah 1, kemudian 1 dikalikan dengan 60 hasilnya sama dengan 60. Nah, karena ini penyebutnya sudah diganti, kemudian baru bisa dijumlah anak-anak. 250 ditambah 125 ditambah 60 hasilnya adalah 435. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana jika hasilnya diminta dalam bentuk yang lain, misalkan dalam bentuk desimal misalkan. Nah, ini caranya mudah saja anak-anak, yaitu dengan menggunakan Purogapet. Jadi 435 dibagi dengan 100 ya. Jadi 100 kali berapa yang hasilnya mendekati 435? Yaitu dikalikan dengan 4 ya. Jadi 4 kali 100 hasilnya 400. Ini dikurangi sisa 35. Nah, apakah 35 bisa dibagi dengan 100? Karena tidak bisa, maka menggunakan bantuan angka, yaitu ditambahi 0, kemudian yang atas nambah koma. Ya anak-anak? Baik, dilanjut lagi. 300 dibagi 100. Atau 100 kali berapa yang hasilnya mendekati 350 dan tidak boleh lebih dari 350, yaitu dikalikan dengan 3 sehingga hasilnya adalah 300 ya anak-anak. Baik, kita tarik garis lagi. 350 dikurangi 300. Sisa 50. Apakah 50 habis dibagi 100? Tidak habis, malahan kurang, tidak bisa ya. Karena tidak bisa, maka ditambahi 0 lagi. Nah, anak-anak, kalau sudah nambah 0 sebanyak 2 kali, maka yang atas tidak perlu nambah koma kembali. Jadi 500 dibagi 100 hasilnya adalah 5. 5 kali 100. Ini dikurangi 500 dikurangi 500 hasilnya adalah 0. Sehingga bentuk desimal dari 435 per 100 adalah 4,35. Mudah ya anak-anak? Baik, bagaimana jika hasilnya diminta dalam bentuk persen misalkan? Nah, ini juga mudah anak-anak. Jadi 435 per 100 ini jika diminta dalam bentuk persen, itu artinya tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, anak-anak ini tinggal dicoret ya. 100-nya dengan 100-nya dicoret, maka hasilnya sama dengan 435%. Ternyata mudah ya. Baik, kita lanjut kembali. Bagaimana jika hasilnya diminta dalam bentuk pecahan campuran misalkan. Nah, ini sama anak-anak juga menggunakan Purogapet ya, tapi tidak menggunakan desimal anak-anak. Tidak pakai koma-komaan ya. 435 dibagi 100. Jadi 100 kali berapa yang hasilnya mendekati 435? Dan tidak boleh lebih dari 435, yaitu dikalikan 4. 4 kali 100 hasilnya adalah 400. Nah, ini bisa dikurangi ya anak-anak. 5 dikurangi 0, 5, kemudian 3 dikurangi 0, hasilnya adalah 3. Nah, 35 bisa enggak dibagi dengan 100? Enggak bisa ya. Nah, karena ini diminta dalam bentuk pecahan campuran, maka tidak perlu nambah 0 ya anak-anak. Cukup sampai di sisanya saja. Baik, untuk 4 ini adalah hasilnya ya.
dan 35 adalah sisanya, dan 100 itu adalah pembaginya, HSB. Tentunya masih ingat ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama pernah membahas mengenai bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu pakai HSB, hasil sisa bagi. Sehingga 435/100 diubah menjadi bentuk pecahan campuran adalah hasilnya adalah 4, sisanya adalah 35, dan pembaginya adalah 100. Bagaimana? Bisa dipahami ya anak-anak? Baiklah, nah untuk menambah pemahaman kalian serta pengetahuan kalian dengan apa yang sudah Ustadzah jelaskan barusan, silahkan kalian buka buku paket kalian, halaman 33 nomor 2A, itu hasilnya diubah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian nomor 2 yang B, hasilnya diubah dalam bentuk desimal. Sedangkan nomor 2 yang C diubah dalam bentuk persen. Dan nomor 2 yang G hasilnya diubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, anak-anakku, jika kalian mengalami kesulitan atau apapun itu ketika mengerjakan soal, monggo silahkan japri Ustadzah via WA. Baiklah, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan buat kita semua. Ustadzah yakin kalian anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, kalian pasti bisa. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.